sendiri adalah band ya kali ya. Wah, ini aku setuju banget sih. Aku ngelihat Benedetta-nya sejauh ini belum di-ban dari Geek Fam. Dan ternyata EVOS Legends, mereka nge-ban ke arah Nathan sendiri. Hero yang tadi di game pertama bisa membawa mereka ke kemenangan, tapi nampaknya mereka juga cukup khawatir kalau nantinya Geek Fam bisa mengamankan hero Nathan ini. Jadi langsung aja di-ban. Geek Fam, first priority pick. Akankah Benedetta akan langsung diamankan untuk melakukan kontes terhadap EVOS Legends, atau mereka mau ngepick ke arah Popol, Jauhead? Masih banyak banget sebenarnya optionnya di sini Ranger Mas. Ya, tapi Popheus terbuat dari sangat bebas, sangatlah riskan dengan ada Popheus ketika Benedetta di first pick seperti ini. Tapi Hayabusa yang sudah tidak ada, tandanya ini bakal enak banget untuk Giga mungkin mau bermain dengan hero-hero yang lain. Mungkin kita lihat Xbox masih menjadi pilihan dari tim Giga. Kaja terbuka sangat bebas. Udah Kaja terbuka sangat bebas, di sini Popheus juga masih ada. Kenapa aku bilang Popheus? Anti-Match adalah salah satu player Popheus yang cukup berbahaya kalau menurut aku. Dan Anti-Match benar-benar bisa mainin pasifnya, bisa mainin jamnya itu dengan tepat. Yang dimana harusnya lebih berbahaya untuk para tim Geek Farm. Seperti itu kalau menurut aku. Iya sih, aku setuju banget. Mengingat EVOS Legends kali ini mereka memasuki priority pick. Bisa banget sih untuk ngamanin Popheus dan juga Benedetta. Kalau nanti takutnya kan di fase ban yang kedua Benedetta bakal di-ban. Jadi kalau mereka mau ngambil Benedetta sekarang ini masih bisa banget kesempatan terbuka lebar. Atau Popheus, Popol dan Kupa ya, Omowa. Oke, tapi sementara itu ternyata Popol dan juga Esmeralda yang diamankan oleh EVOS Legends kali ini, Om Wawa. Oke, jadi mirip ya ternyata untuk EVOS Legends sebagaimana di game yang pertama juga. Jadi mereka mengamankan Popol bersama dengan Esmeralda, bahwa sebelumnya mereka ada Nathan sebagai first pick, tapi karena Nathannya di-ban juga oleh EVOS Legends, mereka langsung ambil pick kedua dengan ketiganya di game yang pertama. Jadi pick pertama dan kedua di game yang kedua kita sekarang. Dan ya menurutku sekarang ya Esmeralda, kalau kita lihat ya, semakin hari bertambah atau mungkin semakin banyaknya game yang kita lihat, ini lumayan OP juga sekarang untuk Esmeralda nya nge-buy time, nge-deny level dari lawan. Dia juga cukup tanky di bagian depan, tapi ada Eudora bersama dengan Jauhead. Jadi sudah ada satu stopper, akan ada Lightning Ball dari Eudora, akan ada juga ejector dari Jauhead. Dan dari Geek Fam mereka sudah mendapatkan satu single CC dan juga ada satu area dengan adanya Last Insanity nantinya. Dan EVOS Legends sekarang nih, mereka bisa memilih ke arah mid laner pertama kali, atau akankah mengamankan Benedetta dulu, atau bakal di skip untuk Benedetta-nya. Kita belum melihat hero yang bakal bisa dipakai nantinya untuk si Versik ya. Karena ini jelas banget ini Clover bakal main Esmeralda dan juga Popol Kupa nanti untuk crack Kagura. Berarti untuk Wow, Kagura di sini EVOS Legends mengamankan Kagura otomatis. Ini ada kemungkinan di fase ban yang kedua sekarang Benedetta bisa menjadi incaran utama bagi Geek Fam mau nge-ban. Kalau misalnya nggak mau Versik sampai mendapatkan Benedetta ya, kita melihat tadi di game pertama Benedetta-nya Versik ini benar-benar menggila. Dia mobilitasnya tinggi banget. Dari menit awal aja dia udah berani ngerusuh ke area purple buff yang dimiliki Cloud. Otomatis kalau menurut aku respect ban adalah jawaban yang tepat sih buat sekarang ini terhadap Geek Fam. Tapi ini dia EVOS Legends memasuki fase ban yang kedua. Akankah mereka nge-ban ke arah jungler? Mengingat Geek Fam belum ada satu buah jungler. Yes, ini Xbox bisa digunakan sebagai jungler, tapi masih ada hero-hero seperti Roger mungkin bisa digunakan Geek Fam, dan lapu-lapu yang menjadi ban kali ini, Om Wawa. Oke, dan kalau kita lihat dengan di ban-nya Lapo ya, ada ban-nya juga yang langsung menjadi instant response untuk Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak bakal kasih ke arah dari Versik kembali untuk ban-nya. Dan menarik kalau kita lihat EVOS Legends mereka membuang Lapo, yang berarti bahwa mereka nggak ingin untuk side lane-nya ini terkena burst damage. Kira-kira apakah Uranus kembali akan bisa muncul di Land of Dawn dan dibiarkan oleh Anti-Match sekali lagi? The last ban untuk EVOS Legends ini dengan dihilangkannya lapu-lapu juga, berarti mereka bakal ngebuang ke arah satu buah side laner lagi kah? Entah itu apakah Yuzong, atau bisa jadi siapa lagi, Barats, atau siapa yang lumayan tebel untuk bermain di arah dari side lane-nya dan bisa memberikan burst damage yang cukup banget gitu loh untuk nge-stall. Dan itu dia Alice. Balma masih ada.
Your team is Ruby. picking. Ruby dia pakai loh. Karena dia tahu nih. Kayaknya dia mikir kalau misalnya EVOS Legends ini bakal pakai hero-hero yang mungkin bisa ngedes ke arah belakang. Karena kalau kita lihat ya, Popol dan Kagura mungkin bisa ke arah Rek dan juga ke seorang Wan, ya kan? Iwan anak Ma dari Ponti. Tapi Esmeralda ini tuh rancu loh sekarang di EVOS Legends. Dulu Esmeralda oke dipakai sama siapa? Anti-match atau nggak dipakai sama Clover. Sekarang udah enggak nih. Nih bisa ditukar posisinya nih. Apalagi udah dia nge-ban Alice, tandanya bukan anti-match yang pakai Alice atau bukan dari Clover yang pakai Alice. Lapu-lapu juga udah di-ban. Time to witness Pa- the hands Dan ternyata of your team Lancelot. Nah, is picking. bener gak? Mereka tuh bakal siapin Ruby karena ini jungle-jungler yang kayak gini nih bakal enak banget kalau misalnya di cover sama Ruby, ya kan? Dan ternyata Gigfam Bruno diambil oleh seorang Has, bakal berada di area jungler. Gigfam, satu lagi untuk God Laner. Adam kayaknya pakai Xbox God Lanernya dia bakal pakai seperti ini ya. Lunox, mau Lunox lagi? Oh, Lunox lagi ya. Ini bakal bisa dibersih Pung kalau Lunox lagi. Dan dia bakal mungkin kurang dari sisi team fight yang besar. Oke, Lunox memang damage-nya besar tapi dia tetap single target. Mungkin area of effect yang dia bakal pilih untuk kali ini. Mungkin Area Pasha. of effect-nya. Pasha? Apakah Your satu lagi? team is picking. Oh, Chow. Single target lagi untuk lock benar-benar ke siapapun yang ada di sana. Ini Iwan anak Ma dari Ponti sudah kembali hadir ke scene kompetitif, berubah role, ternyata nggak membuat seorang Iwan anak Ma dari Ponti ini turun performanya. Bahkan kalau bisa aku bilang EVOS Legends di arah supportnya benar-benar bebas banget untuk bermain apapun. Dia mau bermain hero macam Mage, dia bermain hero macam Assassin, macam hero marksman kayak tadi sekalipun, karena memang role dari seorang Iwan Anama dari Pontini yang memang dulunya adalah seorang mid laner gitu loh Talia. Yes, menarik sih. Ini mengetahui adanya role yang cukup fleksibel kali ini ya, datang dari seorang Wan. Tapi Tamus, wow. EVOS Legends memilih Tamus untuk menjadi side lanernya di sini. Bukan Balmond, tapi melainkan Tamus yang akan berhadapan langsung, entah mungkin dari Xborg atau Chow ya. Tapi kalau misalnya Tamus di sini bakal berhadapan dengan Xborg, menurut aku 1v1 situation di early bakal bisa dimenangkan oleh Xborg sih. Menurut Opung Wawa gimana? Tamus sih kalau Hah? aku. Kalau aku Oh, Tamus. Tamus ya? Kalau aku Tamus. I- Apa tuh? Gimana Opung? Terus Om? Ya sama sih, mungkin gue juga ke arah dari Tamusnya sendiri, cuman ya tergantung lah. Balik lagi, kita nggak bisa melihat probabilitas bahwa dari hero A menang dari hero B juga. Itu semua juga bakal bergantung dari siapa yang mainin gitu loh sekarang kan. Nino kemarin bisa menang juga di lane ketika berhadapan dengan Povius, jadi tergantung, semua bakal tergantung. Dan let's go, kita langsung lihat saja konklusinya di game yang kedua. Akankah ditutup dengan 1-1 atau juga dengan 2-0 kali ini, Talia? Yes, dan ini dia langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Game penentuan akankah Gigfam menyelamatkan satu nyawanya. Karena dari EVOS Legends nampaknya mereka akan bermain agresif. Melihat adanya kesempatan kali ini untuk merusuk ke area buff yang dimiliki oleh Hans. Tapi ternyata Renvi di sisi lain justru berusaha untuk zoning out, mengganggu pergerakan dari Versus yang ingin dengan nyamannya mengamankan purple buff ya Jekter. Karena purple nggak berpengaruh apa-apa Renvi. Di sisi lain justru dia yang malah tercicil di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Kupa emang ini benar-benar bandel sekali. Macam Kupa. Dan bahkan Adam di arah top lane sana, lihat anti-match di level 3. Yang lain masih level 2. Berada jauh di arah depan. Bahkan Hans sendiri pun bakal coba untuk melakukan kayak kita. Bahkan Redvi menyelamatkan seorang Hans. Hampir saja Hans ditumbang begitu saja. Tapi anti-match still survive. But first blood. Lihat waktu yang diberikan oleh seorang anti-match. Betapa kuatnya anti-match. Dan Tamus terkuat di bumi is back kali ini ya guys ya. Tamus terkuat di bumi from anti-match is back for now Talia.
Wow, yes, Tamus terkuat di bumi. Dan ini dia bagaimana Renvi mencoba untuk melakukan setup ganking yang menculik pergerakan dari seorang Rek. Tapi di sisi lain, Freeze di early belum ada damage yang terlalu sakit, tapi justru dia yang akan menjadi incaran. Satu buat Thornrose dari seorang Versus membuat seorang Eudora harus mundur. Dia nggak boleh memaksakan juga. Sementara itu di area bottom lane kita melihat bagaimana Dylan cukup terpressure keberadaannya oleh Esmeralda Ranger, Mas. Yes, betul sekali. Dylan gak bisa terlalu birahi. Dylan juga walaupun masih level 3, tapi Dylan nanti bakal punya damage yang besar untuk lawan seorang Clover. Dia tinggal tunggu farming aja, dan Has bakal mengerada di arah bottom lane untuk membantu pergerakan Dylan. Dan ini akan jadi space untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan turtle di arah top lane tanpa ada kontes sama sekali. Satu buah gold turret bakal jadi prioritas, dan bahkan Clover gak bisa masuk. Polystar mau dibuka, Ward menuju ke arah bottom lane. Bakal coba dipasar dari seorang Dylan, tapi yang overturn-nya langsung menuju ke arah seorang Dylan dan tidak berhasil melakukan apapun. Big One, lihat gepokan dari Hans kali ini memberikan sedikit detak jantung seorang Clover yang harus terdiam. Tapi lihat Pak Produser Perciknya habis mencuri sesuatu. Perciknya berhasil mendapatkan purple ball seperti dari seorang Hans kali ini, Opung Wawa. Iya, dan Hans orange-nya keambil, purple-nya juga keambil lagi sekarang. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi buff-nya, dan lihat pergerakan Renrek kali ini tidak akan mencoba untuk memberikan orange buff kedua kepada Geek Fam, tapi yang dapetin orange buff-nya, lihat tuh, Renvi yang dapet. Yes, betul banget. Flash shot telah dikeluarkan, tapi satu poin diamankan oleh pemain dari tim EVOS Legends. 1-1. Dylan is coming, tapi Dylan sepertinya sedikit terlalu ketar-ketir karena seorang Versik gak dilepas sama sekali sama RKT-nya. Meanwhile di top lane, Tamus terkuat di bumi is back. Lihat Adam terzoning out, clearing dengan cepat. Bahkan dari Tamus yang ultimate. Yes, tapi sementara itu kita sudah melihat adanya Rek yang akan menjadi bulan-bulanan. Di sini mencoba untuk dikejar aja oleh Renvi. Bahkan kali ini sudah ada Duel Dragon, popolnya harus hilang dari Land of Dawn. Begitu pula dengan ada One yang harus kembali mundur. Gak boleh terlalu birahi, gak harus bermain lebih sabar lagi karena mereka sudah kehilangan Rek di area bawah. Sementara itu anti-match 1v1 situation masih bersama dengan Adam di area top lane kali ini, Om Wawa. Iya, kita bisa melihat anti-match ini sangat rajin sekali untuk melakukan zone out. Dia cutting minion pede banget juga, dan bahkan Adam ketika mencoba untuk mendekat ditarik lagi ke bagian bawah, dan lihat agresif banget untuk anti-match, dan bahkan Adam tertinggal dari segi level. Jadi dia tidak boleh menyanyiakan untuk semua minion yang lewat juga. Sementara untuk di bottom lane-nya Clover juga harus menerima damage dari 3 hero sekaligus gitu loh. Jadi apakah akan bisa ditahan di sini untuk bottom lane-nya dengan adanya Falling Star Moon satu kali? Sudah dibuka oleh Clover juga direct dengan Alpha Wolf-nya kalian Kupa yang sudah mulai membesar, tapi tidak jadi ditarik ke belakang karena akan bermain objektif untuk EVOS Legends, kita lihat. Yes, dan ini dia, lihat bagaimana Bruno-nya harus tumbang. Anti-match-nya cukup sekarang, tapi dia masih bisa kembali ke area belakang. Sedangkan Versix dalam pendengaran ada satu buah ejector masih bisa selamat di area belakang. Geek Fam kehilangan 2 membernya. Ini 3 dan juga 2 dari sisi Pikov, belum terlalu jauh berbeda. Tapi EVOS Legends sudah meliding dari 2000 networknya. Ditambah lagi kali ini nampaknya mereka akan mengamankan turtle tanpa adanya terjadi kontes di sini, Oji. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat dari segi itemization-nya sudah ada Cloud of the sini, tapi tunggu dulu, sudah ada satu orang yang terpick off Lancelot-nya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata Bruno berhasil menghit Lancelot dengan sangat cantiknya. Wow, damage yang sangat sakit datang dari arah Bruno, Om Wawa. Iya, satu buah Way of the Dragon dikombokan dengan adanya volley shot tadi, dan tahan dulu Talia, ternyata ada kejadian yang terjadi juga. Untuk di top lane-nya anti-match berhadapan dengan 3 pemain. Nice timing dari anti-match juga, dan apakah dia akan bisa membalikan? Belum, ternyata dibakar dan terkena volley shot kembali dari Bruno. Hans di sini mampu untuk mempositioning dengan sangat cantik sekali di bagian belakang juga, dan Geek Fam mulai mendekat dari segi kill point, tapi tiba-tiba One menjawab semuanya. Satu buah payung keluar dari balik semak-semak kalian. Yes, dan ini dia bagaimana Dylan mencoba untuk dipaksakan aja enggak, tapi ternyata datang Freeze dengan ada satu buah lightning ball. Bisa cukup untuk memulangkan EVOS Legends ke area belakang. Sementara itu Adam di sisi top lane masih bisa bertahan dengan 1 hitnya. Hampir saja dia terpick off, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Sementara itu EVOS Objective Gaming mereka berusaha untuk merontokkan semua turret yang bisa mereka ambil di sini, Om Wawa.
Yes, dan sekali lagi di sini adalah permainan dari EVOS Legends. Mereka sudah mulai merapikan ya dari wave minionnya. Bottom sudah bersihkan semuanya dan bahkan dari Clover yang sudah berada di garis depan. Belum lagi di bagian belakangnya ada anti-match yang akan mengcover juga. Dan lihat, dari EVOS Legends mereka nggak langsung mendapatkan ataupun mencoba untuk mengambil top turretnya. Mereka fokus untuk mendapatkan tier yang pertama dulu untuk turretnya. Bottom lane-nya sudah di-clearkan dan pastinya sebentar lagi untuk turtle-nya bakal keluar. Nah ini dia, apakah anti-match akan bisa kembali bertahan dan ternyata masih bisa mundur kembali ke belakang untuk anti-match-nya. Dylan lah yang dalam bahaya dan bahkan situasinya dibalikan oleh EVOS Legends. Hans dalam bahaya, masih bisa memberikan volley shot dan killing spree. Membalikan HP dari Hans juga shutdown. One terkena pick off, tapi satu buah objektif diamankan EVOS Legends. Kembali ada pertukaran yang berimbang untuk Geekfam dan juga EVOS. Talia. Oke, Yes, kita dia lihat dapat- kali ini ternyata duel Dragon yang baik. Tapi sayang sekali anti-match-nya masih berhasil hidup. Meanwhile di arah bottom lane, Hans yang farming dengan indah. Dan bahkan Versik gak bisa masuk ke arah belakang. Hans kali ini udah bakal lebih kaya lagi. Dan di late game nanti, ingat, seorang Bruno bakal memiliki damage yang besar sekali untuk ditahan oleh tim EVOS Legends. Tapi lihat, satu buah meta bisa dikeluarkan begitu saja. Yang apa tadi dikeluarkan, Flame Shot dan bahkan satu Tonro saja. Itu baru kena ujungnya aja udah mengurangi 1/4 darah dari seorang Dylan, Talia. Iya, sudah berhasil memberikan penetrasi damage yang cukup sakit. Sementara itu Hans kembali untuk melakukan farming di sini, mengamankan purple buff-nya. Nggak mau sampai terculik lagi oleh EVOS Legends. Sementara kita memasuki menit ke-8 dari Geekfam. Jawhead sudah mempunyai dominance ice untuk mendeny regen HP yang dimiliki oleh Tamus dan juga Esmeralda. Tapi di sisi lain di area top lane, Adamnya nampaknya akan terjadi ganking. Di sini masih ada satu buah Infrared Garmon, enggak, karena sedikit lagi akan pecah. Yes, ini dia sudah pecah, mencoba untuk dipaksakan aja oleh Versik. Sudah ada satu buah Thornrose, tapi Asborg masih bisa selamat dengan ada satu flick out ke arah belakang Ranger Mas. Yes, betul sekali. Langsung pada segar belakang. Jawab dari itu main begitu saja. Diambil nyawanya. Langsung hilang di arah jungle. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends, mereka rotasi ke arah bottom lane. Lihat, mereka mau dorong sisi bottomnya. Mereka mau invasi jungle di arah bottom. Kenapa? Karena sebentar lagi bakal menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan bakal kita lihat juga di sini ada satu buah Players Gold by Living Mandiri. Versik berhasil menabung dan berhasil mendapatkan 500 diamond dari Mandiri karena menabung dengan baik. Dan Hans juga sepertinya bakal menyusul di posisi yang kedua untuk mendapatkan 500 diamond. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk nabung di Living by Mandiri. Talia, silakan. Yes, itu dia. Sementara itu kita lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah Batam Kupa ke arah seorang Adam. Mencoba untuk dibakar-bakar aja, masih bisa bertahan. Tapi ternyata Hans cukup sekarat. Di sisi lain justru Kagura yang terpanis dengan satu buah damage yang diberikan oleh Eudora. Sakit banget lah Insanity di area depan. Covernya sekarat, harus mundur lagi dengan ada satu buah Stardust Dance. Sementara Rek membantu untuk menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Buying time yang bagus sekali karena di sisi lain Lancelot yang berhasil mengamankan Lord tanpa adanya terjadi kontes dari Geekfam. Sementara itu dicicil-cicil aja, timnya sudah mempuap up Inferno dan juga adanya Vengeance. Kembali ke belakang, mengatur kembali, setup ulang, gak mau terlalu overcommit karena mereka tahu EVOS Legends sudah memiliki satu buah Lord, tapi ternyata Jauhan di sisi lain yang harus tumbang dari tangan Geekfam kali ini Ranger Mas. Yes, kita lihat gila anti-match langsung loncat, gak peduli apapun yang terjadi. PS di pop up, tandanya dia siap menerima semua damage yang dikeluarkan oleh tim Geekfam. Di luar damage yang gak tersalurkan karena versi dan juga seorang One. Dan bahkan lihat anti-match tak pulang, dia siap untuk loncat ke arah belakang. Dan ternyata hingga apa tadi dikeluarkan ada flame shot, tapi gak berhasil mendapatkan siapapun. Versi tertangkap, gak ada puncher di sana. Versi hampir saja tumbang. Satu sedikit saja kesalahan, ini bisa membalikan keadaan, tapi Lasisan itu dikeluarkan begitu saja. Puncher ke arah belakang, Lasisan ini tidak bisa bakal seorang Lord, tapi lihat Adamnya bakal dilempar ke arah belakang. Clovernya pun tertangkap. Lihat petir waspada petir dari Frieza menumbangkan Esmeralda dan seorang Clover. Lord kali ini belum berhasil membuat EVOS Legends mendapatkan inhibitor di 3 lane dari tim Geekfam. Ini Talia. Yes, belum berhasil, tapi sementara itu masih bisa ditahan aja high ground defense-nya dari Geekfam Dylan. Di sisi lain berhasil mengantongi satu buah Blade of Despair. Kali ini bakal makin sakit lagi damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versix di sisi lain mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu overcommit. Nampaknya mencoba untuk tarik ulur lagi, setup ulang. Walaupun kita melihat sudah ada leading network sejauh 5.000 di sini Om Wawa.
Yes, dengan adanya Last Insanity yang dipegang oleh Adam ya dengan Xbox-nya dia, itulah yang ngebuat tadi dari EVOS Legends mereka nggak bisa ngasal untuk bisa masuk karena sudah pasti dari minion sendiri ini bisa cepat sekali dibersihkan oleh teman-teman Big Fam dan masih adanya freeze dengan Lightning Ball yang kalau sampai kena eject juga akan bisa langsung membuat tim fight berubah arah 5 lawan 5 sekiranya akan menjadi 4 lawan 5 juga. Keunggulan dari EVOS Legends adalah bahwa mereka mendapatkan buff milik Big Fam berulang kali dan itulah yang ngedelay dari Hans agar bisa mendapatkan XP lebih gede ataupun dari goldnya juga. Tapi dari Hans kalau sampai dia bisa bertahan di belakang bisa kasih volley shotnya dengan enak banget, gua rasa itu damage-nya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bruno bisa dengan satu kali sepakannya dia dapetin korban juga. Jadi EVOS Legends ya positioning mereka harus berhati-hati karena kalau sampai anti-match dengan cover coba untuk berbuat suatu inisiasi dan tiba-tiba kena lightning ball pasti akan dipunish juga. Dan kita intip sedikit untuk dari item sendiri Clock of Destiny tapi bukan ke lightning ya tapi ke arah dari Genius One untuk si Eudora kali ini. Jadi masih menunggu sekiranya untuk menjadikan item damage yang lain. Dari cowoknya juga sudah punya Heptasis bersama dengan BOD. Untuk Bruno-nya ada WON, adanya Berserker Fury bersama dengan Scarlet dan sebentar lagi akan menuju ke Endless Battle. Gue rasa ketika ada Endless dari Geek Fam, mereka kalau bisa memenangkan 1-2 kali team fight lagi, mereka akan bisa mendapatkan game yang kedua. Tapi jangan sampai keculik satu demi satu. Yes, benar banget. Tapi sebenarnya Pung, ini itemnya udah bagus banget. Cuma satu Pung menurut aku yang mungkin bakal bisa dipakai di akhir, yaitu Rose Gold Meteor. Karena dari one ini yang Overton telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends kali ini udah nggak ada satu source skill ultimate dan bahkan dua Clover di arah top lane sana. One way situation, ada mencoba ditangkap itu saja. Satu buah pada position dikeluarkan, Tauros telah dikeluarkan, tapi ternyata di sana Renvi karena yang salah. Renvi masih punya satu buah flicker, tapi ternyata flickernya kali ini bakal ditumpah begitu saja. Ultimate dilempar, ini malah menjadi bencana. Ultimate berhasil Ultimate, shutdown didapatkan, double kill from Ultimate. Booster barbar dan terkuat di dunia kali ini from Ultimate. Bahkan ada kalau tidak mendapatkan apapun. Battle Machine ke arah belakang, Tauros dan juga Killing Spree dapatkan. Almost wipe out from Kingdom. EVOS Legends berhasil memwipe out tempat dan kesalahan dari Renvi adalah pelempar anti-match. Mereka melempar anti-match, tandanya mereka siap untuk team fight. Dan bahkan di arah mid lane sana, bakal coba diambil satu buah. Satu banyak besar turret yang didapatkan oleh tim G-Fam. Lancar dikeluarkan pada mesin ke arah belakang. Dan bahkan Versik gak kena satu bola Insanity. Italia mau tarung masih mau lebih ada. Madu pun kali ini masih bertahan tanpa terpick off Talia. Yes, masih bisa bertahan member dari EVOS Legends. Kali ini mereka langsung berotasi ke area Lord. Nampaknya dari Geek Fam tidak ada kesempatan untuk mengkontes karena Lord akan langsung diamankan dengan cepat dan juga sigap oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia Geek Fam harus kembali untuk men-setup ulang bagaimana pertahanan mereka untuk menahan gempuran dari Lord. High ground defense adalah kunci. Dan kali ini nampaknya Geek Fam udah rame-rame untuk ke-conceal, men-setup ulang berlima. Mereka bergerak cepat menuju ke arah EVOS Legends kali ini Om Wawa. Oke, dan kali ini juga untuk item game kita untuk lane slot sendiri Endless BOD, Immortal dan juga War X tadi sebagai item pertamanya ya. Untuk War X ya gue rasa udah sangat cukup sekali untuk lane slot terutama untuk Versiknya agar bisa masuk. Tapi tadi tamusnya ini dia anti-mage dengan ada War X, Bloodlust, Brute Force, Immortal. Dia sangat tanky sekali, belum lagi punya Spell Vengeance. Jadi akan bisa ngebalikin segala jenis damage ataupun mengurangi lah yang dia terima. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dia sanggup untuk bertahan dan bahkan dia selamat dari sergapan pemain Geek Fam sendiri. Oji. Yes, Tamus terkuat di bumi is back from Ultimate. Tapi kali ini lihat di arah top lane sana, RKT berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Bahkan one dari anti-match bakal coba untuk mengawal di arah mid lane-nya. Tapi lihat, para pemain dari tim Geek Fam pun harus terpecah belah karena mereka terpes dari 3 lane yang berbeda. Bakal coba dilempar ke arah belakang. Turret didapatkan di arah mid lane, tapi di arah bottom lane kali ini masih bertahan dan juga satu buah lot yang sudah tumbang begitu saja. Tapi ternyata tidak terlalu lama. Turret bakal dipecahkan begitu saja. Ada masih punya last Insanity ke arah belakang. Pasar dihindari dengan satu buah panca, tapi lihat Polystar mudah digagal begitu saja. Bukan Polymonster yang berberikan suara hati memang langsung damage yang diberikan. Dan bahkan kali ini Torosnya miss, pancernya miss. Untungnya Versik masih punya immortality dan bahkan satu lemparan petir waspada petir yang seorang bisa bertumbang begitu saja. EVOS Legends memaksa untuk mendapatkan kemenangan, tapi langsung tadi tim menyelamatkan hari dari tim
Kickfam masih bertahan dan bahkan RKT harus tumbang. 2 hilang, Ultimate masih berhasil kabur dan pasukan EVOS Legends sama dan putih menarik mundur pasukannya. Retreat Talia. Yes, mereka harus kembali untuk mundur. Gak mau terlalu ngerusuh, tapi ternyata anti-match di-cancel aja. Recall langsung ditabrak dengan ada satu bola unstoppable force. NP masih mau lebih di ejector. Kali ini anti-match mau kemana? Karena sudah ada satu bola lightning ball datang dari La Freeze. Dan ini dia satu lagi point pick off untuk Kickfam. 3 member kali ini tumbang dari teman-teman EVOS. Satu buah si Mei Umbrella dan juga Yena Overton. Dan langsung dipanis dengan cukup mudah. Kagura langsung jadi santapan lezat bagi Kickfam kali ini, Ranger Mas. Untung saja masih ada Clover dan juga seorang Versik di sini mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim EVOS Legends. Tapi lihat, wah, anak mana dari Pontini mencoba keberuntungannya dan gagal, tak berhasil. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan satu buah mid inhibitor turret. Satu buah mid yang sudah hilang. Bupa dibuka, langsung saja Bison Kupa. Tapi lihat damage-nya terlalu besar. Dipukul saja, tak dapat terjadi lempar dan Phantom Execution-nya dihindari. Satu buah pantai ke arah belakang. Hans Weon yang udah di-pop-up. Nggak ada lagi satu buah Wind of Nature, tapi lihat Clover Israel fokus menuju ke arah belakang, bakal coba untuk meng-cutting, tapi para pemain dari tim Kickfam kali ini masih berhasil kabur. Immortality sudah pecah, satu buah sword harus dikeluarkan, dan sepertinya Renvi harus merelakan jiwa dan raga untuk para pasukan dari tim Kickfam bisa pulang. Recall telah didapatkan, apakah berhasil ditangkap? Tapi sepertinya Hans hampir saja terpick off dan masih selamat Talia. Yes, masih bisa selamat. Sementara itu Renvi 30 detik kurang lebih untuk menuju respon ke Land of Dawn lagi. Jungle yang kali ini langsung didominasi kembali oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah Feather of Heaven juga dimiliki oleh Clover di area Purple Buff. Dimana sebentar lagi Clover ini basic attack-nya bakal lumayan pedih karena teman-teman dari Kickfam yang pastinya dia bakal lebih agresif banget di lini terdepannya. Dan ini dia, sudah tidak ada inhibitor turret dari Kickfam. Super Minion pasti langsung bakal masuk dari 3 lane sekaligus. Di sisi lain, EVOS men-setup ulang untuk langsung men-start Lord yang kali ini sudah hadir, Ranger Mas. Yes, tapi kayaknya Lordnya bakal coba diamanin seorang timnya sebentar dulu. Dia bakal coba untuk membuka begitu saja. Renvi bakal coba dipaksa. Langsung unstoppable force ke arah belakang. Masih ada Cyclone Eye, Puncher ke arah belakang. Menyelamatkan hari seorang Versik, tapi Versik gak punya ultimate. Dan di sini Anti-Match sudah punya immortality. Clover sekarang bakal memberikan semua damage yang diberikan. Dilempar ke arah belakang dengan ejectornya. Tapi ternyata, lihat, malah Adam yang gula-gula dan Nansel tertangkap bersama dengan seorang Frieza. Terlihat posisinya, nggak bisa masuk. Punchernya masih miss. Dan bahkan satu buah retribusi dari seorang Versik menumbangkan seorang Frieza di arah belakang. Lancar itu ditahan kuat. Dipasang mundur pasukan dari seorang EVOS Legends masih mau lebih. Satu buah diamankan. Jamet sudah hilang. Tersisa 3 player. Ini bencana. Dilanda masalah. Dilanda damage yang besar. Hans coba bertahan. Dan bahkan Hans masih bisa survive. Tapi lihat EVOS Legends mematahkan game yang kedua. EVOS Legends take the game to point penuh untuk EVOS Legends.